وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota, juga radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa mengangkat tema pentingnya akidah dalam kehidupan. Akidah itu membahas masalah yang paling mendasar dari agama kita, yang paling penting. Bahasan ilmu akidah adalah hal-hal yang wajib kita fahami secara benar, melahirkan keyakinan yang benar. Akidah itu membahas tentang tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Akidah itu membahas masalah-masalah gaib yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Akidah itu membahas tentang rukun iman yang 6. Akidah itu membahas makna dari 2 kalimat syahadat. Akidah itu fondasi bagi agama kita, yang apabila fondasinya tidak ada atau lemah atau keliru, semua bangunan yang dibangun di atasnya akan ambruk. Akidah itu ibarat fondasi, amalan kita ibarat bangunan bagi agama kita. Dari sinilah kita melihat super pentingnya masalah akidah dan penting pula ilmu yang berkaitan tentang akidah ini. Kenapa akidah ini super penting bagi kita? Pertama, tadi sudah dikatakan bahwa salah satu materi akidah adalah tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Dan tauhid adalah tujuan pokok dari diciptakannya jin dan manusia oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seluruh makna, seluruh lafaz ibadah di dalam Al-Quran maknanya adalah tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay illa liyuwahhidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku, mengesahkan aku dalam hal ibadah. Jadi tidak hanya cukup ibadah kepada Allah saja, tapi juga mengesahkan Allah dalam hal ibadah itu. Sebab banyak orang yang beribadah kepada Allah tapi juga ibadah kepada selain Allah. Ibadahnya bukan tauhid, bukan mengesahkan Allah.
Dulu seorang sahabat yang sebelumnya musyrik ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kam ilahan ta'bud? Betapa ilah, berapa sesembahan yang kamu sembah? Dia menjawab, sab'ah, wahid fis sama wa sittah fil ard. Ada 7 yang saya sembah. 1 yang ada di langit, maksudnya Allah. 6 lagi ada di muka bumi. Dia menyembah Allah, tapi tidak disebut mentauhidkan Allah, karena selain Allah ada lagi yang dia sembah. Lalu ditanya, ilah mana yang paling kamu takuti kemurkaannya dan paling kamu harapkan keridhaannya? Dia menjawab, alladzi fis sama, ilah yang ada di langit. Lalu Nabi SAW menyatakan, fa'budhu wahdah watruk ma siwah. Kalau gitu sembah dia saja satu, tinggalkan yang lain. Akhirnya orang ini mengucapkan 2, masuk Islam. Jadi banyak orang yang menyembah kepada Allah, tapi tidak mentauhidkan Allah dalam hal penyembahan tersebut. Karena itu makna ibadah kepada Allah adalah mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Seluruh lafaz ibadah maknanya tauhid. Karena itu makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya iyyaka nuwahhidu, hanya engkau yang kami tauhidkan dalam ibadah, hanya engkau satu-satunya yang kami ibadati, dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan dalam melakukan ibadah tadi. Dan mentauhidkan Allah itu perintah Allah kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Maknanya ya ayyuhan nas wahhidu rabbakum, tauhidkan Rabbmu dalam hal ibadah. Jadi mentauhidkan Allah sebagai salah satu pokok bahasan ilmu akidah adalah tujuan pokok diciptakannya manusia dan juga jin oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itulah jangan sampai kita salah, keliru atau mengabaikan tugas pokok kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan di dunia ini. Malah tauhidnya itu sangat mendasar. Bukan sekedar ibadah itu saja yang ditujukan kepada Allah, tapi niat ketika beribadah kepada bertauhid harus hanya untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Namanya ikhlas. Sebab ada kalanya orang beribadahnya kepada Allah tapi niatnya untuk dunia. Baik dunia itu untuk kekayaan, untuk pujian, sanjungan, pengakuan orang, apresiasi orang, likes orang, jempol orang. Maka riya namanya. Betapa banyak orang melakukan ibadah kepada Allah niatnya dunia. Rajin tahajud. Kenapa? Agar karirnya nanjak terus. Rajin saum. Kenapa? Agar kalau dagangan laris terus.
rajin wirid sekian kali, salawat sekian ribu kali. Agar apa? Agar cepat dapat jodoh. Rajin melakukan ibadah-ibadah tertentu. Agar apa? Agar kalau saya sedang menjual tanah, rumah, cepat laku. Lihat, ibadahnya agung, tapi niatnya untuk dunia, bukan untuk meraih apa-apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka Allah menolak, ana agna syuraka anis syirki. Faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku ini zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, saingan. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan, dia menduakan aku dalam amalan itu, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syiriknya, ditolak. Bahkan tidak sekedar ditolak, tapi juga diazab. Lihat salat. Salat nyembah siapa? Nyembah Allah. Tapi niatnya tidak khusus untuk Allah, untuk manusia, ingin dipuji, riya. Fawailul lil musallin. Celaka, akan diazab orang yang salat itu. Penyebabnya salah satunya alladzina hum yuraun. Dia riya di dalam salatnya. Jadi tauhidnya itu tidak sekedar dalam ibadahnya itu sendiri, tapi juga dalam hal niat dalam melakukan ibadah. Lebih mendasar lagi, lebih fundamental lagi. Ketika ibadahnya kepada Allah tapi niatnya dibagi dua, syirik khafi, syirik asghar, syirik kecil tapi dosanya besar, ya ditolak, ya diazab. Inilah pentingnya belajar tauhid atau belajar akidah, karena ini menyangkut tugas pokok hidup kita di alam dunia. Ini alasan yang pertama. Alasan kedua, semua nabi, semua rasul diutus untuk mentauhidkan Allah, untuk menegakkan tauhidullah. Banyak ayat menjelaskan begitu. Seperti Al-Quran surah An-Nahl ayat 16, Allah menyatakan, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Satu umat satu rasul. Ada ribuan umat, ada ribuan rasul yang telah Allah utus. Semua rasul itu menyerukan ani'burullah wajtanibut taghut. Sembah oleh kalian Allah, jauhi taghut. Mana taghut itu banyak. Salah satu di antaranya adalah kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin. Taghut itu salah satu maknanya adalah segala sesuatu yang diibadati, yang disembah selain Allah dan dia ridha disembah. Dengan catatan dia ridha disembah. Kalau enggak ridha, bukan taghut. Contoh Nabi Isa alaihissalatu wassalam, beliau disembah, iya dianggap anak Allah. Ridha enggak? Pasti tidak ridha, bukan taghut. Para malaikat ada yang menyembahnya, ridho enggak? Tidak. Nabi Muhammad SAW ada yang menyembahnya? Ada. Pasti beliau tidak ridho. Itu bukan taghut. Tapi kalau dia disembah ridho, itulah taghut. Seperti Fir'aun, seperti Raja Namrud, seperti orang-orang terdahulu yang memaksa rakyatnya untuk menyembahnya, itu taghut. Kata para rasul, ani'budullah, sembah Allah, wajtanibut taghut, jauhi semua yang disembah selain Allah. Tauhid. Seluruh nabi dan rasul diutus untuk mentauhidkan Allah.
Lihat lagi surah Al-Anbiya ayat yang ke-25, Allah menyatakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kata Allah, tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, hai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada rasul itu bahwa la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang hak selain aku, selain Allah. Fa'budun, maka sembahlah oleh kalian hanya aku. Juga dalam surah Az-Zukhruf ayat 45 Allah menyatakan, was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Tanya tuh orang-orang yang kami utus sebelum engkau, apakah kami menjadikan sesembahan-sembahan lain selain Allah yang kemudian boleh disembah? Tidak. Ini semuanya menunjukkan bahwa seluruh nabi dan seluruh rasul diutus untuk tujuan yang sama, yaitu menegakkan tauhidullah. Makanya dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, al-anbiya'u ikhwatun min 'allat ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para anbiya, para nabi itu adalah saudara-saudara seayah. Ibu mereka banyak, tapi bapak mereka satu. Yang dimaksud bapaknya itu satu, semua nabi menyerukan tauhid, menyembah hanya kepada Allah dan tidak boleh kepada yang lain. Adapun ummahat, ibu-ibu, maksudnya syariatnya berbeda-beda. Syariat di zaman Nabi Adam, Nabi, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad SAW ada banyak perbedaan. Zaman baheula boleh menghormat dalam bentuk sujud kepada Allah, boleh. Syariat itu para malaikat, iblis disuruh sujud kepada Adam, bukan menyembah tapi menghormat, boleh. Termasuk Nabi Yakub, semua anak-anaknya sujud. Yusuf, anak-anaknya sujud. Saudara-saudari Yusuf sujud kepada Yusuf dalam rangka menghormat. Itu syariat, boleh. Sekarang di zaman Nabi SAW tidak boleh. Beliau menyatakan, lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li'admi haqqihi alaiha. Seandainya aku berhak memerintahkan orang untuk sujud kepada orang lain, aku perintahkan wanita-wanita untuk sujud ke suaminya. Saking besarnya hak suami atas istri. Kalau boleh, tapi karena tidak boleh, tidak beliau perintahkan. Tidak boleh sujud kepada sesama manusia, baik dalam rangka menghormat, apalagi dalam rangka ibadah. Siapa yang sujud kepada sesama manusia dalam rangka ibadah, dia musyrik. Siapa orang yang sujud kepada sesama manusia dalam rangka menghormat, dia tidak musyrik, tapi dia bermaksiat karena melanggar larangan Rasul SAW dalam hal menghormat. Zaman baheula ghanimah, harta rampasan perang haram, tidak boleh. Kalau para nabi perang kemudian menang, harta rampasan perangnya dikumpulkan di sebuah tempat terbuka, setelah itu turun api dari langit menyambar harta rampasan perang itu, terbakar habis musnah.
Di zaman Nabi SAW dalam ajaran Islam, agama terakhir ini halal ghanimah. Itu syariat. Walhasil yang dimaksud para nabi adalah saudara-saudara seayah, disebut ikhwatun min allat. Ibu mereka banyak, ayahnya satu. Maksudnya tauhidnya sama, menyembah kepada Allah, syariatnya berbeda-beda. Karena itulah maka karena tauhid ini merupakan sesuatu yang terpenting dalam kehidupan manusia, maka tugas pokok para nabi, para rasul adalah untuk menegakkan tauhid ini. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, tauhid adalah kewajiban pertama kali bagi seorang mukallaf, orang yang sudah terkena kewajiban. Lihat syariat Islam seluruhnya, itu diawali oleh masalah tauhid. 2 kalimat syahadat sebelum sholat, sebelum saum, sebelum haji, sebelum ibadah-ibadah lain, 2 kalimat syahadat terlebih dahulu. Karena ini fondasi. Karena itu kalau ada orang yang tadinya non muslim mau masuk Islam, nggak boleh langsung sholat, nggak boleh langsung saum, haji, perang dan seterusnya. Tapi 2 kalimat syahadat itu ikrarkan dulu kalimat tauhid. Maka di medan perang kalau ada orang yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, perangi. Kata Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad usima minni nafsuhu wa maluhu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, membunuh mereka sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Ini di medan perang. Ketika orang-orang musyrik, orang-orang kafir memerangi atau mengusir, maka diizinkan perang. Nggak boleh lagi berbuat baik kepada mereka. Tapi kalau tidak dalam kondisi perang, nggak boleh membunuh. Boleh berbuat baik kepada orang-orang kafir. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kamu, tidak mengusir kamu dari negeri kamu. Silakan berbuat baik, tidak dilarang, bagus sebagai metodologi dakwah. Tapi ketika perang, bunuh. Sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Innama yanhakumullah 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallawhum. Hanyalah Allah melarang kalian untuk bermualah, berbuat baik, bersahabat dengan orang-orang kafir yang memerangi kamu, mengusir kamu dari negerimu, atau menolong, membantu orang lain dalam mengusir atau memerangi kamu. Nggak boleh dengan orang kafir seperti ini bermuamalah, bermualah, nggak boleh. Perangi hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah, siapa di antara orang kafir yang kemudian mengatakan la ilaha illallah, faqad usima minni nafsuhu wa maluhu, maka dia terjaga, terpelihara hartanya, jiwanya, nggak boleh diganggu gugat, nggak boleh dirampas tanpa alasan yang benar, illa bihaqqi,
kecuali dengan haknya, kecuali kalau ada udzur, ada alasan. Ada nggak orang muslim tapi halal darahnya? Ada, selain murtad ya, selain murtad. Kata Nabi SAW, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihdath thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali salah satu di antara 3 alasan. Pertama, as-sayyibuz zani. Kalau ada sayyib terus berzina, halal darahnya. Sayyib itu orang yang pernah nikah, baik masih punya suami, punya istri ataupun sudah tidak, janda dan duda, lalu berzina, halal darahnya. Kedua, an-nafsu bin nafsi, qisas. Kalau ada saudara kita dibunuh, yang membunuhnya halal juga. Tapi tidak kafir ini orang, tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Hadnya, sanksinya dibunuh lagi, halal darahnya. 2 ini juga tidak sembarangan pelaksanaannya, tapi melalui prosedur persidangan, hakim yang memutuskan, hakim yang menunjuk eksekutor. Ya boleh kita umpamanya ke gunung, ke hutan, lihat ada rumput yang bergoyang, terus ternyata ada yang berzina, oh kita langsung rajam. Nggak boleh, bukan wewenang kita. Tapi hakim, di persidangan oleh hakim ada 4 orang saksi. Kalau semua udah terbukti atau orang yang ngaku, baru dilaksanakan hukuman rajam sampai mati. Kalau tanpa persidangan, tanpa putusan hakim, nggak boleh. Demikian juga qisas, nggak boleh dilaksanakan oleh sembarang orang, harus melalui putusan hakim. Dan yang ketiga, at-tariqu lidini al-mufarriqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, orang yang memisahkan diri dari jamaah. Maksudnya murtad. At-tariqu lidinihi al-mufarriqu lil jamaah. Al-mufarriqu itu disebut dalam ilmu nahwu badal dari at-tariqu lidini. Maknanya sama, meninggalkan agama atau memisahkan diri dari jamaah kaum muslim, maknanya murtad, keluar dari Islam. Bukan jamaah kelompok, bukan. Sebab hadis ini banyak disalahfahami, orang bikin kelompok, ada imam, ada pengurus dari pusat sampai cabang, baiat, disebutlah atau mendeklarasikan diri sebagai jamaah. Ada ribuan yang kayak begini, kelompok-kelompok kecil sempalan tapi mengklaim diri jamaah. Siapa yang keluar halal dibunuh. Ini keliru menerapkan hadis. Al-mufariqul jamaah maknanya at-tariqu lidini, keluar dari Islam, murtad. Man baddala dinahu faqtulu, siapa orang yang mengganti agamanya, bunuh dia. Maksudnya adalah murtad. Nah, ini 3 halal. Wa hisabuhu 'ala Allah, hisabnya nanti terserah Allah Azza wa Jalla. Suatu saat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus ke Yaman. Satu Yaman itu Nasrani, ada Yahudinya juga, ahlul kitab lah. Diutus untuk berdakwah. Apa pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaih. Dalam satu riwayat, syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Dalam riwayat lain, falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyuhidullaha ta'ala. Engkau ini hai Mu'adz akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Jadikan materi dakwah yang kamu serukan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah dan aku adalah utusan Allah.
Dalam riwayat lain, tauhidkan Allah. Sebelum yang lain-lain, bila sudah bertauhid, sudah syahadat, baru ajarkan sholat, baru rukun-rukun Islam yang lainnya. Dan ini menunjukkan materi dakwah yang pertama adalah dakwah tauhid atau menyangkut masalah akidah sebelum diajarkannya masalah-masalah yang lain. Ibarat kita membangun satu bangunan, sebelum menancapkan tiang, sebelum membangun dinding, apalagi atapnya, pasti harus dibangun fondasi terlebih dahulu. Di fondasi itulah si tiang ini menancap. Kokoh tidaknya tiang salah satunya ditentukan oleh seberapa kokoh fondasinya. Makanya kalau tembok, dinding atau apalagi atap, campuran adukannya itu mungkin pasirnya lebih banyak daripada semennya. Kalau fondasi mah semen melulu kan, besinya juga harus gede. Bukan hanya besi yang ke atas, tapi yang ke pinggir-pinggir, ke bawah nancapnya itu harus kokoh, karena dia akan menopang seluruh beban bobot bangunan yang akan didirikan di atasnya. Dari fondasi Islam yang dibangun dalam diri kita sebelum dalam bentuk amalan, sholat, saum, haji, zakat atau yang lain-lainnya, fondasinya dulu, imannya dulu, tauhidnya dulu, akidahnya terlebih dahulu. Inilah alasan ketiga kenapa tauhid itu harus didahulukan. Akidah adalah bagian yang terpenting dari agama kita. Alasan yang keempat, tauhid ini termasuk salah satu penyebab teraihnya dua hal. Dua hal ini sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa dua hal itu? Pertama, keamanan. Keamanan itu maksudnya aman dari murka dan azab Allah dunia akhirat. Yang kedua, hidayah. Hidayah ini merupakan penyebab pokok lahirnya ibadah dan amal soleh. Tidaklah seseorang beribadah, beramal soleh kecuali karena hidayah Allah. Kita tidak akan sholat, kita tidak akan saum, kita tidak akan ngaji seperti ini kalau tidak diberi hidayah oleh Allah. Kalau orang masih meninggalkan sholat, tidak mau ngaji, para wanita masih membuka aurat, atau kewajiban diabaikan, atau larangan dilanggar, itu penyebabnya satu, yaitu dia belum diberi hidayah oleh Allah. Makanya kan ada wanita ditanya, kenapa kamu tidak menutup aurat? Belum dapat hidayah. Kenapa kamu tidak sholat? Belum dapat hidayah. Omongannya benar? Benar, belum dapat hidayah. Lalu kenapa orang itu disalahkan? Salahnya sudah tahu nggak dapat hidayah, diem aja nggak nyari itu hidayah. Sama dengan orang yang lapar. Kenapa kamu lapar? Belum makan. Kenapa belum makan? Nggak dapat makanan, nggak ada makanan. Benar nggak? Benar. Salahnya di mana? Salahnya kenapa nggak nyari makanan? Kalau nyari pasti dapat. Allah akan kasih tuh. Manjada wajada. Siapa yang berusaha sungguh-sungguh dia akan berhasil. Hidayah juga begitu. Wajib dicari itu. Dan wajib dihindarkan penghalangnya itu. Dan Allah telah membeberkan bagaimana caranya agar kita dapat hidayah. Orang yang bagaimana saja yang akan Allah kasih hidayah.
Orang yang bagaimana saja yang akan Allah jauhkan dari hidayah. Yang jelas orang yang zalim, orang yang fasik itu nggak akan dikasih. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah nggak akan ngasih hidayah kepada orang zalim, kepada orang yang fasik. Dari kezaliman, hindari dosa, hindari maksiat, itu penghalang hidayah. Terus gimana caranya dapat hidayah? Lakukan perintah Allah, jauhi larangannya, Allah akan kasih hidayah. Salah satu penyebab orang dapat hidayah adalah tauhid. Pelajari tauhid, aplikasikan. Termasuk ngaji ke sini. Kalau ada orang yang nanya, kenapa kamu ngaji? Salah satunya nyari hidayah, agar Allah ngasih hidayah. Karena Allah dan Rasulnya menjelaskan cari hidayah salah satu dalam bentuk ngaji, dalam bentuk cari ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri satu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan orang itu jalan menuju surga. Artinya Allah kasih hidayah orang itu untuk beribadah dan beramal soleh sehingga dia mudah masuk ke dalam surga. Jaga mulut, berbicaralah hanya yang baik, hindarkan dari ucapan yang kotor. Itu cara memperoleh hidayah. Allah menyatakan wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang baik, Allah akan mensolehkan amal-amalmu. Maknanya kata Al-Imam Ibnu Katsir, yuwaffiqum lil a'mali sholih. Allah akan kasih taufik, kasih hidayah untuk beramal soleh. Berbicara yang baik itu contohnya membaca Al-Quran, belajar mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar, memberi nasihat. Itu ucapan-ucapan yang baik. Itu pengundang hidayah. Salah satu ikhtiar agar memperoleh hidayah, pelajari tauhid, aplikasikan. Allah akan kasih hidayah orang itu. Allah akan kasih keamanan kepada orang itu. Aman dari apa? Dari murka dan azab Allah dunia dan akhirat. Allah berfirman salah satunya dalam surah Al-An'am 82. Kata Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman dengan zalim, imannya murni, maka bagi mereka akan dapat keamanan dan dapat hidayah. Aman dari azab Allah, nggak akan kena azab dunia akhirat, dan dapat hidayah, baik hidayah di dunia ataupun di akhirat. Di akhirat ada hidayah, ada hidayah itu petunjuk menuju ke surga. Sudah pernah kita bahas jenis-jenis hidayah. Ayat ini menjelaskan orang yang beriman tidak mencampur adukan iman dengan zalim dapat dua hal, keamanan, gak akan kena azab, dan dapat hidayah. Ketika ayat ini turun, banyak sahabat yang merasa berat dengan ayat ini. Kenapa? Karena salah faham terhadap ayat ini. Karena salah faham, mereka melihat dia kena dengan ayat ini. Aduh, bahaya. Karena mafhum mukhalafah dari ayat ini, faham sebaliknya dari ayat ini, orang yang mencampur adukan iman dengan zalim, dia tidak akan aman dari azab Allah, tidak akan dapat hidayah. Kan gitu, ini bahaya. Makanya mereka bertanya, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsah, ayyuna lam ya'mal su'an. Wahai Rasulullah, siapa sih di antara kita yang tak pernah berbuat zalim? Siapa di antara kita yang
tidak pernah berbuat dosa. Semua kita pasti zalim, pernah ke diri sendiri, ke orang lain. Semua kita pasti pernah berbuat dosa. Jadi sahabat memahami ayat ini secara salah karena mereka memahami zalim yang dimaksud di sini zalim biasa, zalim ke diri sendiri, zalim ke sesama manusia. Ayat ini menyatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang beriman dan tidak mencampur adukan iman dengan zalim. Wah, dirinya zalim. Celaka dong. Ini salah faham. Apa kata Nabi SAW? Laisal amru kama tadhunnun. Ayat ini maknanya tidak seperti yang kamu duga. Kurang apa sih sahabat? Mereka cerdas-cerdas, pinter-pinter. Mereka jago bahasa Arab karena orang Arab. Imannya tak ada yang menyamai di kalangan manusia setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati mereka sebaik-baik hati setelah hati Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan seabrek keutamaan para sahabat, imannya hebat, cerdas, hafalannya kuat, jago bahasa Arab. Tapi ketika memahami ayat dengan ro'yunya, keliru, salah. Oleh Nabi disalahkan, laisal amru kama tadhunnun. Masalah ini tidak seperti yang kalian fahami, tidak seperti yang kalian duga. Innama huwa kama qala Luqman libnihi, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dhulmun azim. Zalim di sini maksudnya adalah zalim seperti yang dikatakan Luqman kepada anaknya, hai anakku, jangan kamu syirik kepada Allah. Karena syirik itu kezaliman yang paling besar, yang sangat besar. Kenapa syirik termasuk sebesar-besar kezaliman? Karena menempatkan ibadah bukan kepada yang berhak. Ibadah itu kan satu-satunya yang berhak Allah. Ini diberikan kepada sesama makhluk. Zalim yang sangat besar, merampas hak Allah dan diberikan kepada yang selain Allah. Kezaliman yang sangat besar. Jadi zalim dalam Al-An'am 82 tadi adalah syirik. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan syirik alias tauhid. Orang yang beriman dan kokoh di atas tauhid akan dapat dua. Pertama, keamanan dari murka dan azab Allah. Yang kedua, hidayah. Ini menunjukkan tauhid ini adalah cara meraih dua yang agung, yaitu aman dari murka dan azab Allah serta hidayah. Bagaimana kalau orang bertauhid ini melakukan dosa-dosa besar? Maka terhapus dengan keutamaan tauhid. Makanya dalam kitab buku-buku yang bahas tauhid ada satu bab fadhailut tauhid, keutamaan tauhid. Salah satunya tauhid itu bisa menghapus dosa-dosa besar. Satu hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ibna Adam, lau balagat dhunubuka ana as-sama. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu itu memenuhi langit. Langit ini besarnya bingit, saking besarnya nyaris menurut pandangan kita nggak ada ujungnya, nggak ada pangkalnya, ya nggak? Langit ada ujungnya? Kayaknya tidak. Mungkin ada, tapi saking besarnya kita nggak tahu. Sebesar langit dipenuhi oleh dosa kita. Tapi kata Allah, "Tsumma ataitani lam tusyrik bi syai'a faqad ghafartu lak wala ubali."
Walaupun kamu dosa-dosamu itu memenuhi langit, lalu kamu mendatangi aku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, tidak berbuat syirik alias menjaga, memelihara tauhid, aku akan ampuni dan aku tidak peduli. Ini salah satu hadis yang menjelaskan tauhid itu bisa menghapus banyak dosa. Kedua, Nabi Musa alaihissalatu wassalam pernah berkata, ya Allah, alimni kalimatan, ya Allah, ajarkan kepada aku satu kalimat, ad'uka biha, aku akan berdoa kepadamu dengan kalimat itu. Apa kata Allah? Ya Musa, qul la ilaha illallah, katakan olehmu hai Musa, la ilaha illallah. Nabi Musa seakan-akan protes, Rabbi kullun nas yaqulunahu, wahai ya Allah, kullu ibadika, semua hamba-hambamu mengatakan la ilaha illallah, mengatakan kalimat itu. Jadi ingin kalimat yang spesial untuk dirinya. Apa kata Allah? Ya Musa, lau anna samawati sab'i wa ma fihinna wal ardina sab'i wa ma fihinna wudi'at fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin la malat ilahi la ilaha illallah. Hai Musa, seandainya langit yang 7 lapis beserta isinya, bumi yang 7 lapis juga beserta isinya, semuanya nih alam jagat raya diletakkan di satu daun timbangan, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang lain, niscaya bakal berat kepada la ilaha illallah. Kalah bobotnya tuh. Apa maknanya? Pahala keutamaan yang lahir dari kalimat tauhid la ilaha illallah lebih berat daripada beratnya alam jagat raya, langit yang 7, bumi yang 7 beserta isinya. Kan nanti amal baik amal buruk kita ditimbangnya. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ditimbang tuh baik dan buruk. Kalau lebih berat kepada timbangan amal pahala kebaikan, fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia akan berada dalam kehidupan yang senang, bahagia, tidak terkena azab. Ini dahsyatnya pahala yang dihasilkan dari kalimat tauhid la ilaha illallah yang diaplikasikan bukan hanya di mulut. Mengalahkan bobot langit yang 7, bumi yang 7 beserta isinya. Apakah dosa kita lebih berat daripada langit yang 7 dan bumi yang 7? Kalau nanti dosa-dosa kita ditimbang dengan keutamaan tauhid, kalah jauh. Hadis lain disebut dengan sebutan hadis bitaqah. Bitaqah itu kartu. Kartu itu tipis, bagi KTP, bagi kartu ATM, tipis kecil. Ada orang dari kalangan umat Islam dipanggil, dihamparkan di hadapan dia 99 jilid buku. Satu bukunya sejauh mata memandang. Isi buku itu catatan dosa. Bayangkan sebanyak apa dosa dia. Catatannya aja 99 buku, yang satu bukunya sejauh mata memandang. Sebanyak apa dosanya tuh. Lalu Allah bertanya, ata'rifu dzamba kadza wa kadza fi yaumi kadza wa kadza, kamu ngaku enggak dosa-dosa kamu di hari ini, dosanya ini yang seperti yang tertulis dalam buku ini? Dia menjawab, iya. Apakah malaikat pencatatku zalim? Ada dosa yang enggak dilakukan tapi kok catatannya ada, apakah begitu? Ini kan zalim. Kata dia, enggak ada, semua tulisan ini benar. Aindaka udhrun au hasanah, apakah kamu punya uzur atau punya kebaikan yang menghapus dosa-dosa ini? Dia bilang tidak.
Apa katalah? Bala inna indana laka hasanah. Ya, menurut kami kamu punya satu kebaikan. Dikeluarkanlah kartu. Di atasnya tertulis la ilaha illallah, kalimat tauhid. Dia bertanya, Rabbi ma hadhil bitaqah ma hadis sijilat? Apa maksud kartu ini dan buku-buku ini? Allah menyatakan la zulma alaikal yaum, kamu tidak akan dizolimi, akan diperlakukan secara adil pada hari ini. Disimpanlah 99 jilid buku yang besar tadi di satu daun timbangan dan kartu di timbangan lain. Apa yang terjadi? Lebih berat ke kartu itu. Akhirnya dosa orang ini diampuni. Lihat dahsyatnya tauhid yang diaplikasikan, pemahaman tauhid yang benar dan mendalam lalu diaplikasikan. Salah satu keutamaannya bisa menghapus banyak dosa. Itulah yang menyebabkan ahli tauhid aman dari murka dan azab Allah, sebagaimana ayat yang Al-An'am 82 tadi, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan peroleh keamanan dan mereka juga akan memperoleh hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Lihat betapa agungnya tauhid. Dan tauhid termasuk salah satu di antara bahasan akidah. Ini fondasi dalam agama kita. Lurusnya benarnya tauhid memberikan dampak bagus yang luar biasa. Sebaliknya, kalau tauhid rusak, hancurlah agamanya. Kehancuran agama bisa bermakna pertama, dosa-dosa itu utuh tidak akan diampuni loh. Kedua, sebaliknya, pahala kebaikannya gugur terhapus oleh kerusakan tauhidnya. Jangankan tauhid dalam bentuk penyembahan kepada Allah yang dilanggar, umpamanya kepada selain Allah juga menyembah. Jangankan itu, menyembahnya murni kepada Allah tapi niatnya dibagi dua, ini pun merusak. Salatnya ditolak dan diadab, fawailul musallin alladzina hum yuraun tadi di dua ayat berikutnya. Pernah kan dengar satu hadis tentang 3 manusia hebat dengan 3 amalan hebat, 3-tiganya ke neraka? Mujahid yang mati syahid, 2 ulama yang kerjanya belajar mengajar baca Quran, belajar mengajar baca Quran, ketiga hartawan yang dermawan. 3 orang hebat dengan 3 amalan hebat. Enggak sembarang orang bisa melakukan ini. 3-tiganya ke neraka. Bukan karena amalnya hebat, jihad, belajar, mengajar, dakwah dan baca Quran dan infak dan sedekah, amalannya hebat. Tapi kenapa ke neraka? Karena niat yang keliru. Dan ini rusaknya tauhid. Walaupun tauhid kecil, syiriknya syirik kecil, tapi menghancurkan amalnya. Apalagi kalau syirik besar, menyembah kepada selain Allah. Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi itu sehebat apa amalnya? Nggak ada yang menandinginya, kualitas dan kuantitasnya. Apa kata Allah? Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kata Allah, kalau engkau berbuat syirik, hai Muhammad, terhapus semua amal-amal baikmu, pahala-pahalamu hapus semua. Padahal sebanyak apa, sehebat apa pahala, amalan, ibadah, amal soleh yang dilakukan Nabi SAW, nggak ada yang menandingi. Saking hebatnya, saking banyaknya, kualitasnya dan kuantitasnya.
melahirkan pahala yang tidak akan tertampung oleh wadah apapun. Begitu syirik, terhapus semua amal-amal baiknya. Dan ketika syirik ini terbawa mati, nggak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat ini kata para ulama, di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah, untuk orang yang tidak taubat dari dosa-dosanya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau tidak taubat ke bawah mati. Tapi kalau sebelum mati taubat dari syiriknya, ya diterima, diampuni. Para sahabat juga dulu orang musyrik, tapi taubat diampuni dosanya. Kalau sebelum mati taubat, walaupun dari dosa syirik, diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik, walaupun tidak taubat, terbawa mati. Apa semua orang dosanya diampuni selain syirik walaupun tidak taubat? Tidak. Liman yasha, bagi orang-orang tertentu yang Allah kehendaki. Nah, ada rincian siapa orang-orang ini? Salah satunya orang yang bertauhid. Tauhid bisa menghapus dosa. Banyak penghapus dosa selain dosa syirik ya. Selain tobat. Tauhid menghapus dosa. Semua kebaikan menghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu menghapus dosa. As-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wal ramadan ila ramadan wal umrah ilal umrah mukaffiratun liman bainahun. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, itu menghapus dosa. Majtunibatil kabair, selama dijauhi dosa-dosa besar. Jadi dosa yang tak terampuni kalau tak taubat terbawa mati adalah syirik. Selain tak terampuni dosanya, semua kebaikannya gugur, dihapus, tak akan ada lagi balasan yang akan dia dapatkan di akhirat. Lihat betapa dahsyatnya nilai dari tauhid. Dan tauhidlah bagian dari akidah, dan ini semua menunjukkan sangat super pentingnya akidah bagi kita dalam kehidupan kita dunia dan akhirat, karena ini menyangkut keselamatan yang hakiki dari kehidupan kita dunia sampai ke akhirat nanti ya. Karena itu di setiap hari Jumat ke depan nanti kita akan membahas kitab-kitab akidah yang harus kita fahami secara benar dan tertancap kuat di dalam hati kita ya. Cukup ya sampai di sini, dan kita masuki sesi tanya jawab. Seperti biasa khusus hari Jumat, tanya jawab khusus untuk pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja, yang akan dipandu oleh Al-Akh Al-Fadil Ari di studio Radio Roja Cilengsi. Kepada Ari dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan. Pelajaran dan bimbingan yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya untuk bisa memahami pelajaran ini dan mengamalkannya dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan telah masuk, kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya, bagaimana dengan fenomena yang sekarang ini sangat marak sekali kaum muslimin dan muslimat, khususnya para pedagang di pasar-pasar, di toko-toko memakai
ilmu pengelaris, di mana ilmu pengelarisan itu dagangan tersebut dengan menggunakan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Mohon nasihat dan penjelasan, silakan Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Pertama, menggunakan ayat sebagai jimat, apapun, penglaris atau penyembuh dari penyakit atau penolak bala, dalam bentuk ayat tertentu ditulis dalam sebuah kertas, kadang-kadang dengan tinta khusus, tinta ja'faron, dipakai minyak wangi, dipakai pewangi dari bunga tertentu, terus ditempel di dinding, di pintu, dengan niat, dengan maksud beragam, dengan maksud umpamanya menolak bala, dengan maksud penglaris kalau dia dagang di toko atau di warung, atau maksud-maksud lain. Bolehkah? Taib. Pertama, kalau itu boleh dan bagus, pastilah itu dilakukan oleh Nabi, para sahabat, dan para ulama, ya enggak? Pasti para sahabat di toko-tokonya, di warung-warungnya, di pasar-pasarnya nempelin itu semuanya. Ditulis ayat, tempelkan agar laris. Ternyata Nabi, para sahabat, para ulama tidak melakukan, tidak mengajarkan, tidak menganjurkan sedikit pun. Itu yang pertama. Jadi tidak ada dalil syar'i bahwa hal itu disyariatkan. Nggak ada ayat, nggak ada hadis, baik ucapan, perbuatan ataupun perbuatan sahabat yang dibiarkan oleh Nabi SAW. Kedua, tidak ada dalil hissi, hubungan sebab akibat antara perbuatan itu dengan lakunya dagangan. Dan ayat hadis tidak menyatakan siapa yang ingin laku dagangannya tempelkan ayat, surat tertentu, ayat tertentu, tidak ada. Terus secara akal, apa hubungannya nempelkan ayat dengan lakunya, larisnya dagangan? Juga tidak ada. Maka meyakini sesuatu yang tidak didasarkan kepada dalil syar'i ataupun dalil hissi masuk ke dalam kategori perdukunan atau kuhana, dan itu tidak boleh, kecuali kalau ada satu di antara dua dalil ini, apalagi ada dua-duanya. Contoh umpamanya berobat, ada dalil syar'i walaupun tidak ada dalil hissi, seperti dengan ruqyah, dengan doa, dalil syar'inya ada, tapi penjelasan logis, penjelasan medis, apa sih hubungan doa, hubungan ruqyah dengan penyakitnya? Nggak ada. Umpamanya ruqyah ini mengandung zat tertentu yang menyembuhkan penyakit ini, hasil penelitian demikian, nggak ada. Nggak ada hubungan sebab akibat antara doa ruqyah dengan kesembuhan, nggak ada. Tapi kalau ada dalil syar'inya boleh. Atau sebaliknya dalil syar'i tidak ada, tapi ada hubungan sebab akibat. Ada alasan medis, ada alasan logis, ada alasan empiris, ada alasan yang rasional. Seperti sekarang umpamanya banyak pengobatan medis. Batuk nih, ada obat batuk, sembuh. Ada keterangan medisnya, ada ya penjelasan logisnya ada, boleh walaupun tidak ada keterangan dari syariat. Atau dengan akupuntur, tidak ada
keterangan syariatnya, tapi ada keterangan medis. Oh, ini ada hubungan antara ditusuk jarum dengan kesembuhan atau pijit tertentu. Selama ada keterangan logis boleh, walaupun tidak ada keterangan syar'i. Apalagi kalau dua-duanya ada, ya keterangan syariatnya ada, ya keterangan dari medisnya juga ada. Tambah bagus, seperti bekam, seperti madu. Al-Quran menyebut madu itu obat, medis juga menyatakan begitu, hasil riset umpamanya, ya itu tambah mujarrab. Kalau tidak ada keterangan syar'i, tidak ada keterangan logis, walaupun menyembuhkan tidak boleh. Umpamanya cara pengobatan, ini ada penyakit disedot, dipindah ke kambing, dipindah ke buah labu, dipindah ke buah apalagi kelapa gitu ya. Nah, dibelah kelapanya, bener ada belatung, ada paku, ada macam-macam, ada kecoa. Ini nggak ada keterangan syariah, nggak ada keterangan logis, itu bohong, trik, tipuan itu. Maka tidak boleh, mau sembuh mau tidak. Sama dengan berdagang, dengan cara menyempilkan ayat, dianggap jimat. Pertama, keterangan syar'inya tidak ada. Kedua, argumentasi logikanya pun tidak ada, maka ini tidak boleh ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Ari. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan atas nasihat dan jawabannya. Berikut pertanyaan dari saudara kita Bastian di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz Abu Haidar. Bagaimana hukumnya kita berdoa yang didahului dengan tawasul menyebut kepada orang yang sudah meninggal? Apakah diperbolehkan atau tidak di dalam ibadah seperti ini? Silakan. Taib, barakallahu fiik. Tawasul melalui orang soleh dalam berdoa, boleh apa tidak? Ini perkara agama, perkara dunia, pasti perkara agama lah. Yang menjadi barometer boleh tidaknya, benar atau tidaknya adalah pengamalan Nabi dan para sahabat dalam hal ini. Apakah pernah enggak Nabi SAW berdoa kepada Allah dengan tawasul kepada para Nabi sebelumnya? Atau para sahabat? Atau Nabi merintahkan, kalau kalian mau berdoa kepada Allah, sebut namaku, minta kepada Allah melalui diriku. Ada? Enggak. Kecuali kalau minta didoakan oleh Nabi, ya ada, dan Nabi mendoakannya. Ketika Nabi SAW menyebut ada 70.000 orang dari kalangan umatnya masuk surga tanpa hisab, berdiri seorang namanya Ukasyah. Dia berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha an akuna minhum. Ya Rasulullah, doakan aku agar aku termasuk ke dalam salah satu di antara 70.000 orang itu. Minta didoakan, ini tawasul kepada Nabi, tapi langsung minta didoakan. Ukasyah tidak berdoa, ya Allah dengan kemuliaan Nabi-Mu masukkan aku ke dalam salah satu di antara 70.000. Enggak, tapi langsung ya Rasul doakan. Boleh oleh Nabi lalu didoakan. Itu tawasul yang dibolehkan, itu tawasul kepada orang yang masih hidup. Boleh nggak kita sekarang mengamalkan itu? Boleh. Kalau kita melihat ada orang soleh, doanya mungkin dikabul, lalu kita datang, tolong doakan saya agar saya begini-begini. Itu tawasul. Lalu orang itu mendoakan, boleh. Pernah Umar, kata Nabi SAW, hai Umar, kalau kamu bertemu dengan seseorang yang namanya Uwais dari Yaman, dari desa Qarn, minta doa kepadanya. Waktu itu Uwaisnya belum ada, belum lahir.
Ketika Umar menjadi khalifah, dicari namanya Uwais ke Yaman, ketemu, dapat. Padahal Umar itu lebih utama daripada Uwais. Lalu ketika bertemu, lalu minta doakan agar Allah mengampuni dosa Umar. Itu tawasul kepada orang yang masih hidup. Boleh? Boleh. Seperti kita mau menghadap presiden, nggak bisa langsung melalui orang, tapi orang itu harus hidup. Kalau orangnya sudah mati nggak bisa, orangnya ajudan atau menteri atau orang terdekatnya gitulah, atau buzzernya gitu. Tolong pertemukan saya dengan presiden. Tawasul, boleh? Boleh, bisa? Bisa, tapi orangnya harus masih hidup. Kalau sudah mati nggak bisa. Begitu juga kepada Allah. Boleh bertawasul kepada manusia yang kita anggap soleh selama orang itu masih hidup. Tapi kalau orang itu sudah mati, nggak pernah ada sahabat datang ke kuburan, ya Rasulullah, sampaikan kepada Allah agar begini, nggak ada. Atau berdoa sendirian di masjid atau di kamarnya di tengah malam, ya Allah, melalui keutamaan keagungan nabimu beri saya jodoh. Enggak. Karena itulah, maka kalau Nabi tidak mengajarkan, para sahabat tidak melakukan, berarti tawasul seperti itu bukan bagian dari agama ini. Hanya dibolehkan secara syar'i tawasul kepada 3 hal. Pertama, kepada Asmaul Husna. Allah menyatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Allah memiliki asmaul husna, silakan kalian berdoa dengan asmaul husna itu. Ya Razzaq, ya Wahhab, ya Jawad, urzuqni. Boleh menyebut nama Allah, tawasul kepada nama Allah. Kedua, bertawasul kepada amal soleh yang kita lakukan. Kita habis ngaji seperti ini, lalu hari Jumat sore ini saat mustajab untuk berdoa kepada Allah, ya, dengan tawasul, ya Allah, kalau ngaji saya barusan, Allah, ibadah yang engkau terima, amal soleh yang engkau ridhoi, ya Allah, dengan amal soleh itu bla bla bla, minta beri saya rizki, lunasi hutang saya, beri saya jodoh, dan seterusnya. Silakan, mustajab. Kita tahajud rasanya beda gitu, khusyuk, enak, nikmat. Lalu seusai tahajud kita berdoa, ya Allah, kalau tahajud saya barusan adalah ibadah amal soleh yang engkau terima, dengan tahajud itu, ya Allah, limpahkan kepada saya rizki, lunaskan hutang-hutang saya, mudahkan urusan-urusan saya, beri saya jodoh dengan segera 4 lagi, dan seterusnya. Boleh. Jadi tawasul yang kedua yang dibolehkanlah kepada amal soleh. Dan yang ketiga kepada orang yang masih hidup. Silakan. Adapun kepada selain itu, termasuk orang yang sudah mati, sesoleh apapun, tidak dicontohkan oleh Nabi, para sahabat, dan sama sekali tidak ada isyarat anjuran untuk bertawasul kepada orang yang sudah mati. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi, Ari. Pertanyaan dari saudara kita Syah di Bogor. Assalamualaikum Ustadz. Kenapa ya Ustadz selalu muncul bisikan di dalam hati untuk mengucapkan atau melakukan perkara kekufuran yang dimana tidak hanya sekali terjadi hal tersebut dalam diri saya, dan terkadang selalu meragukan keyakinan yang kadang ragu-ragu, yang kadang hanya sekali terjadi hal tersebut. Ragu-ragu padahal tidak pernah saya mendengar subhat dari luar atau dari sosmed dan lain-lain. Hal tersebut muncul ketika tidak melakukan aktivitas atau tidak menyibukkan diri. Mohon nasihatnya Ustadz agar tetap kokoh di atas Islam dan iman. Silahkan Ustadz. Taib, barakallahu fiik. Inilah
yang dimaksud dengan waswas syaitan. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, waswas syaitan adalah bisikan syaitan yang isi bisikannya langsung muncul di dalam hati, dalam fikiran kita tanpa terdengar suara apapun di telinga. Itu termasuk sautus syaitani al-khafi. Al-khafi itu suara setan yang tersembunyi. Dan Allah memerintahkan setan untuk menggoda manusia dengan suaranya. Wastafziz alaihim bisautika. Silakan hasung, silakan provokasi, silakan goda mereka dengan suaramu. Itu suara setan. Ada dua jenis suara setan, suara yang khafi yaitu bisikan tadi. Nggak ada suara di telinga yang terdengar, tapi muncul isinya langsung dalam hati. Yang kedua, suara yang zahir, yang jelas, yang terdengar. Suara setan yang terdengar di antara musik dan nyanyian, lagu-lagu dan seterusnya. Nah, kita yang pertama tadi waswas itu sering dilakukan oleh setan di dalam sholat, tidak kepikiran, tadinya pas sholat jadi kepikiran. Itu namanya khinzib, setan khinzib. Ya Rasulullah, inna setan yahulu baini wassolati. Ya wahai Rasulullah, setan suka datang menghalangi antara aku dengan solatku. Lalu Nabi memberikan petunjuk. Dzaka syaitan yuqalu lahul khinzib. Itu setan yang disebut dengan sebutan khinzib. Fa idza ahsastahu fata'awwadz billah. Kalau kamu merasakan godaan seperti itu, maka berta'awudlah kepada Allah dan meludahlah ke kiri 3 kali. Di luar sholat lebih sering lagi muncul pikiran tadi. Kata Nabi SAW, datang setan kepada salah seorang di antara kamu lalu berbisik dalam hatimu, menanamkan tashkik dan syubhat, menanamkan keraguan-raguan. Disebut, dari mana kamu berasal? Dari ayah ibu. Ayah ibumu dari apa? Dari kakek, dari buyut, terus sampai ke Adam. Setan menyusul. Lalu siapa yang menciptakan Adam? Dijawab Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Akan menuntun ke sana. Kalau sudah sampai ke sana, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fata'awwadz billah. Ta'awudz, mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, palingkan hati pikiranmu kepada pikiran yang lain, kepada masa lain. Jangan diikuti terus, jangan ditaati terus alur pikiran yang dibisikkan oleh setan. Ingat kepada urusan lain yang lebih bermanfaat. Atau cepat-cepat cari orang untuk bisa ngobrol, komunikasi, asal orang baik. Jangan sampai lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Lepas dari godaan setan ketemu orang ngajak maksiat, sama-sama parahnya. Jadi ada 2 hal yang dilakukan kalau kita mengalami hal seperti pertanyaan tadi. Pertama, cepat-cepat ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hayati, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Atau dengan kalimat yang senada, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Itu boleh kita ucapkan sebagai bentuk ta'awudz, permintaan perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Yang keduanya, alihkan pikiran hati yang kita sedang dipermainkan oleh setan itu kepada yang lain. Cepat ambil Quran, cepat baca Al-Quran dengan terjemahan, cepat buka YouTube, buka kajian dengan masalah yang kita butuhkan, kita dengar. Maka dengan sendirinya fokus kita akan teralihkan. Atau
pergi dari sana, cari orang untuk ngobrol dan membicarakan urusan lain. Insya Allah dengan cara seperti itu selamat ya. Jadi kalau datang godaan seperti itu, ta'awudlah, palingkan pikiran kita ke arah yang lebih bermanfaat. Dengan cara demikian insya Allah kita selamat dari godaan syaitan ya. Cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita akan ketemu kembali di hari Jumat yang akan datang, membahas lanjutan dari masalah akidah ini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha